Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Di hari yang cerah begitu indah, tiada kata begitu indah. Selain tahmid alhamdulillah, memuja Allah Tuhan yang gagah. Salawat dan salam selalu terlantun kepada Nabi Allah, Nabi yang santun. Berharap syafaat kelak akan turun fi yaumi la yanfa'u malu wala banun. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pelayanan haji dan umroh. Serta yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari kelas manajemen dakwah B semester 7. Langsung saja kepada narasumber, Utomo Sastroyudo dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Di sini di bagian pertama ada persiapan ibadah haji dan umroh. Yang pertama tuh ada mental dan fisik. Untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup, sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jemaah haji wajib dianjurkan untuk yang pertama itu memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon bimbingan darinya. Kemudian yang kedua itu ada menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang piutang. Kemudian poin ketiga itu menyambung silaturahim dengan sanak keluarga, kawan, masyarakat dengan memohon maaf dan doa restu. Kemudian yang keempat itu ada mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umroh. Yang kelima itu membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umroh. Berikutnya itu ada larangan bagi setiap jemaah haji. Yang pertama itu larangannya memakai pakaian transparan, tipis, dan ketat, hingga menampakkan lekuk tubuh bagi kaum perempuan. Yang kedua itu membawa dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan. Yang ketiga itu memasukkan benda-benda tajam dalam tas, misalnya pisau, gunting, katar, obeng, dan lainnya. Kemudian poin keempat itu menyimpan uang dalam tas koper karena besar kemungkinan akan hilang, termasuk material korosif, bahan peledak, gas bertekanan tinggi, cairan mudah, cairan mudah terbakar, benda padat mudah terbakar, dan lain sebagainya. Lanjut moderator. Yang ketiga itu di sini ada kiat meraih haji mabrur. Yang pertama itu meneguhkan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua itu menghindari perbuatan semua atau mencari popularitas, bersifat ria atau menunjukkan diri, dan mubahah atau berbangga-bangga. Yang ketiga itu membekali diri dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Yang keempat itu menggunakan biaya yang halal. Yang kelima membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah. Menerapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan. Yang keenam itu ada melaksanakan semua rangkaian haji, mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian tuh ada mengendalikan hawa nafsu. Selama dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji, dengan senantiasa berusaha tidak melakukan rafas atau ucapan dan perbuatan yang bersifat pornografi atau fusyuk, perbuatan maksiat, dan jidal, yaitu berbantah-bantahan dan pertengkaran. Kemudian tuh poinnya ada menghindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan. Dan yang terakhir tuh ada meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial sepulang dari ibadah haji.
Kemudian di sini ada bimbingan manasik haji. Dalam bimbingan itu, yang pertama ada jemaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji yang terdiri di atas. Yang pertama itu ada tuntunan manasik haji dan umroh. Yang kedua itu doa dan zikir manasik haji dan umroh. Kemudian doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. Poin yang kedua itu bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem. Di sini sistem yang pertama yaitu secara berkelompok atau dan massal. Poin ketiga, sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor urusan agama. Yang keempat itu ada sistem bimbingan massal yang dilaksanakan di kabupaten atau kota oleh kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Poin yang kelima itu di sini ada jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dan kepala KUA setempat. Kemudian di sini ada pembinaan kesehatan. Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau kota setempat yang bekerja sama dengan puskesmas kecamatan sebagai persiapan pelaksanaan haji. Nah, kemudian itu di sini ada pengelompokan jemaah haji. Yang pertama itu sebelum berangkat rombongan, jemaah dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan pertimbangan domisili jemaah dan keluarga. Yang kedua itu setiap orang ada 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu. Dan setiap 4 regu terdiri dari 45 orang. Dikelompokkan dalam satu rombongan. Yang ketiga itu ada penugasan ketua regu dan ketua rombongan. Ditetapkan oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Kemudian di sini ada pemberangkatan. Yang pertama itu kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jemaah hendaknya menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, merawat kebugaran atau kesehatan fisik, dengan berolahraga secara teratur. Kemudian di sini selama perjalanan dan rumah hingga ke asrama haji embarkasi, sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jemaah hendaknya mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Lanjut moderator. Di sini sesampainya di asrama haji embarkasi, yang pertama itu saat datang di asrama haji, setiap jemaah diwajibkan menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. Yang kedua itu selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan menempati kamar yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga itu selama menetapkan di asrama haji, jemaah dilarang membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji agar menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesehatan jemaah haji itu sendiri. Lanjut moderator. Kemudian di sini berangkat menuju bandara embarkasi. Saat berangkat menuju bandara, setiap jamaah hendaknya menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan. Kemudian di sini sampai di bandara embarkasi, selama di bandara, setiap jemaah hendaknya turun dari bus dengan tertib dan teratur. Kemudian tiba di pesawat terbang, selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan, merokok dan mengaktifkan handphone berwudu di toilet pesawat. Baik, terima kasih kepada narasumber atas materi yang telah dipaparkan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah pengetahuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selaku moderator, Nasrul minallah wa fathun qorib, wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.